Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya hayyu ya qayyum, ya hannan ya mannan, ya dayyan ya sultan, ya zal jalali wal ikram. Saudaraku para pencinta dakwah Islamiyah di mana saja berada, yang mudah-mudahan kita senantiasa insya Allah dimuliakan oleh Allah. Setiap manusia barang tentu hidupnya ingin bahagia. Seorang petani dengan modal cangkul ia maju ke ladang, memacul, hakikat pun yang ia kerjakan agar hidup bahagia. Seorang nelayan dengan modal sampan, ia melaju di tengah lautan, diterpa dengan gelombang dari kiri ke kanan, kanan dan ke kiri, mencari ikan. Hakikat nelayan juga ingin hidup bahagia. Seorang remaja jatuh cinta, kasmaran, dengan cinta yang beraroma mesra. Ia berjumpa kepada kekasihnya, saling bertatap muka, saling berpandang mata, bergelora asmara, masuk ke dalam sukma, nyut-nyutan di dalam dada. Hakikat pun ia ingin hidup bahagia. Ternyata memang hidup bahagia adalah cita-cita manusia. Dan pun Allah sendiri memang di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita agar hidup bahagia. Sesuai dengan firman Allah, kata Allah dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidup di alam dunia yang bahagia, pun berikan kepada kami hidup di alam akhirat yang bahagia. Betul. Saudara-saudaraku, para pencinta dakwah Islamiyah, oleh karena itu baginda Rasul memberikan 4 solusi jalan keluar, terobosan bagaimana caranya agar kita hidup bahagia. Rasulullah bersabda, inna min sya'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihah. Kalaulah kita ingin hidup bahagia, kunci utama dan paling utama adalah pendamping kita, istri yang solehah. Istri yang solehah bukan istri yang cantik jelita. Istri yang solehah bukan istri yang kaya raya. Cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan. Saudara kaum muslimin, di era zaman sekarang cantik gampang dipoles, muka indah pakai bedak, indah mempesona, bibi merkah delima pakai mirabella, senyum indah bergelora asmara. Itulah kecantikan, cuman sekedar pandangan mata. Betul. Tapi belum tentu muka yang cantik pandangan mata
Dia adalah menjadi pendamping yang setia. Indah boleh dipandang oleh mata, tapi belum tentu membawa nilai-nilai mesra. Kemesraan adalah kunci nilai kebahagiaan. Oleh karena itu, maka istri yang soleha jaminannya orang bisa hidup bahagia. Soleha artinya ada imah fi hukukillah wa daimah fi hukukil ibad. Istri kita mau beribadah kepada Allah, bersosial kepada sesama manusia, taat kepada suami, ia cintai suami, dia hormati suami, pun ia sayangi suami. Makai bedak untuk suami, makai gincu merah untuk suami, senyum indah untuk suami, timbul mesra, bergelora asmara, hidup seia, sekata, senada, seirama dengan nada-nada cinta. Saudara ibu dan bapak, saudaraku para pencinta dakwah Islamiyah. Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, apa kata Rasul? Adunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Ya Allah, yang kerudung merah matanya bukan menjawab suara saya, hanya terpesona dengan saya. Halo kerudung merah, I love you. Jalan-jalan ke tengah sawah, di sawah banyak airnya, yang berkerudung merah memandang mesra kepada AA Anjasmara. Ya! Ayo sekali lagi biar kompak, suaranya biar senada seirama, menggelegar ke angkasa, masuk kepada relung-relung sukma. Adunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Sorry coy. Cuman sayang dan ironisnya, di era zaman sekarang wanita cuman cantik enak dipandang oleh mata. Berapa banyak seorang istri yang menyakiti suaminya. Dasar mah Allah memberikan instruksi. Apa kata Allah? Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul, dan wajib taat kepada pemimpin. Di rumah tangga suami kita pemimpin, jelekkah suami kita, miskinkah suami kita, jangan lihat jeleknya, jangan lihat miskinnya, yang penting coy ngeunah. Gurih. Betul. Makanya sebagai istri mulai esok berubah sifat setelah mendengarkan ceramah AA Cepot. Silakan pakai bedak, berikan untuk suami. Silakan bibit merah, sodorkan untuk suami. Senyum indah kepada suami. Cuman sayangnya istri kita tidak demikian. Lagi ke pasar, cantik. Lagi ke mall, montok. Lagi kondangan, demplon. Giliran bertemu kepada suami, tidur, pakai salep 88. Ya. Genye coy, genye. Render. Na'udzu
Na'udzubillah. Begitu pula kita akan bahagia kalau punya suami yang soleh. Suami yang soleh adalah suami yang cinta kepada istri. Suami yang soleh adalah suami yang menyayangi istri. Suami yang soleh adalah suami yang memperhatikan istri. Walaupun Al-Quran membolehkan kita berpoligami, walaupun Al-Quran membolehkan kita kawin lagi, masna wa thulatha wa ruba, tapi sebagai laki yang soleh, sebagai laki yang taat, sebagai laki yang cinta istri, walaupun dibolehkan kita naik nikah lagi, sebelum kita melangkahkan kaki nikah lagi, tanya diri, introspeksi diri. Kenapa? Istri kita bukan objek derita, istri kita bukan pelampias nafsu belaka, tapi istri kita amanah Allah, dan amanah Allah. Betul? Iya apa iya? Alhamdulillah. Makanya pantas kata Rasul, orang bisa bahagia kalau punya istri yang solehah. Pantas kata Rasul, orang yang bahagia punya suami yang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Insya Allah. Yang kedua kata Rasul, orang bisa bahagia auladuhu abroron, anaknya benar, anaknya soleh, dan menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh bukan perkara yang gampang. Sulit. Kita pengen anak kita menjadi anak yang berbakti, bukan perkara yang gampang. Sulit. Bukan kita melepakkan tangan, bukan kita menghitung bintang, bukan anak kecil main balon sekedar pecah beledug cus. Proses panjang dalam pembinaan. Nabi Adam, Abu Basar, manusia pertama dan nabi pertama. Beliau juga Rasul yang pertama. Beliau gagal membina anak menjadi anak yang soleh. Qabil dan Habil ribut cuma sekali perkara yang sepele, berebut cewek yang cantik. Nabi gagal membina anak. Kan'an, bapaknya seorang nabi. Kan'an, bapaknya seorang rasul, mati dalam kondisi yang kafir. Begitu indah bapaknya menggerok agar anaknya menjadi anak yang soleh. Apa kata orang tuanya? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik perahu bersama saya. Tapi anaknya tidak mau. Tapi anaknya menolak. Dasar mah ajakan orang tua untuk naik perahu, menyelamatkan dirinya untuk ia berakidah kepada Allah, untuk ia sujud kepada Allah, untuk ia yakin kepada Allah. Tapi ternyata dalam kondisi Kan'an menolak ajakan orang tuanya. Ternyata Kan'an mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Anak Rasul tidak beriman, apalagi kita manusia biasa. Betul? Betul. Makanya kalau kita pengen punya anak yang soleh, introspeksi diri kita sebagai orang tua. Istilah kata bahasa yang namanya hujan nggak jauh dari kenyataan. Hujan itu turun dari atas ke bawah. Kalau hujannya besar, airnya banyak. Kalau hujannya kecil, airnya dikit. Anak pun tergantung bagaimana orang tuanya. Istilah kata bahasa ibu, kue nggak jauh dari cetakannya. Cetakannya lurus, kuehnya lurus. Cetakannya menyon, kuehnya menyon. Cetakannya bagus, kuehnya bagus. Cetakannya belecetan, kuehnya belecetan. Anak pun bagaimana kita orang tua. Artinya pengen hidup bahagia,
anak menjadi anak yang soleh. Introspeksi dulu kita sebagai orang tua. Tanya dulu kita sebagai orang tua. Ini yang kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? وَلْيَخْشَى لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Suaranya letoy banget. Allah. Yang kompak coy, yang kompak. Jangan terfokus pandangan kepada AA. Udah ganteng dari sononya. Gigi copot ditabrak kuda. Tampang boleh, muka kayak cepot. Hatinya Arjuna penjelajah cinta. Pas dapetnya nenek-nenek ya. Alhamdulillah. Yuk sekali lagi biar kompak. Setuju? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Sorry coy. Betul. Iya kagak? Dari awal istri kita hamil, kita kudu ikhtiyat, hati-hati agar anak kita menjadi anak yang soleh. Jagalah etika seorang suami, jagalah akhlak seorang istri. Dikala kita pengen punya anak-anak yang soleh, karena punya anak yang soleh menyebabkan kita bahagia. Lahir anak, berikan nama yang bagus. Laki, ambil dari Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama Allah. Tabarukan. Allahur Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Indahnya nama anak. Abdul Jabbar, Abdurrahman. Lah ini mengasih nama anak sok kelaguannya kayak orang barat. Anak lahir Januari, dia kasih nama Jenot. Anak lahir Februari, dia kasih nama Febrianti. Anak lahir Desember, Desi Rahayu. Anak lahir Maret, eng Mak Lampir. Nama bukan sekedar panggilan dunia. Sampai yaumil mahsyar nama kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berikanlah nama anak yang bagus, tafaulan, agar kita menjadi orang yang bahagia. Betul? Lah ini mah kadang bapaknya bandar narkoba. Bandar narkoba, bapaknya tobat, punya anak perempuan, cerot. Dia kasih nama Siti Narkoba Sari. Bapaknya bandar ganja, pengedar ganja. Ngasih nama seenaknya, Siti Ganja Sari.
Saudara, ibu dan bapak, bukan sembarangan nama. Nama itu identik dengan kondisi. Islam agama yang memberikan nilai jalan keluar. Artinya nama bukan sekedar panggilan. Nama adalah tafaulan untuk kita dunia dan akhirat. Kalau perlu nama, ambil dari bahasa Al-Quran. Ambil surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lahir anak pertama. Kasih nama Abdullah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lahir lagi anak yang kedua. Trot. Kasih nama Abdurrahman. Ada yang namanya Abdurrahman. Sorry coy. Hei Abdurrahman, CS. Saya cepot, ente gareng. Maliki Yaumiddin. Lahir lagi anak yang ketiga. Prot. Dia kasih nama Malik. Abdul Malik. Itu anak kita tiga-tiganya diambil dari surah Al-Fatihah. Datang waktu maghrib, sholat maghrib. Suara beduk di sabuk mengalun indah. Dan azan pun terdengar sayu. Tak, 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 tak. Dong, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak kita belum pulang. Manggilnya gampang. Enggak satu-satu kecapean. Singkat jelas karena anak kita diambilnya dari surah Al-Fatihah. Manggilnya rampet aja semua. Anak-anakku, Al-Fatihah. Pulang. Betul. Iya apa iya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah ini mana nama anak Tuti. Tuti. Habis kentut mati. Ya. Waduh, sungguh terlalu. Betul. Nama anak Susi. Abis nyusu mati. Sorry sus. Sorry sus. I love you. Susi dibilang I love you, ntar malam tidur mimpi AA. AA Cefa, I love you. Yang datang bukan cepot, Pitruk. Nah, sungguh terlalu. Betul. Iya kagak? Inilah arti sebuah nilai. Agar hidup bahagia, punya anak yang soleh, berikan nama yang bagus. Anjuran agama, baginda Rasul menyuruh kepada kita, ayo sina ismuhu, berikan nama anak yang bagus. Ajaran agama pengen punya anak yang soleh adalah nama yang bagus dan bagus. Sorry coy, saya tanya, Ustadz Cepot ganteng apa jelek? Jelek. Sungguh terlalu. Ustadz Cepot kurus apa gemuk? Sungguh terlalu. Ustadz Cepot sterek apa keletoy? Habis dah gua semua. Eng. Biarin jelek juga, biarin kurus juga, biarin letoy juga, tapi yang penting coy, gocekannya coy.
Tapi jelek-jelek begini kata istri saya, my husband, my head. Apa kata istri saya dengan lambaian tangan senyum indah? Ia berkata penuh sastra, Fafa, ada apa mama? Nasi bungkus makan di taman. Fafa, walaupun kurus tampannya kayak Syahrukan. Dari samping kanan kayak Syahrukan, dari samping kiri kayak Amir Khan. Pas masuk ke rekaman, eng kayak Lakocan. Alhamdulillah. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Orang dibilang cantik, ganteng bukan karena muka indah, alis nyablak bulan sabit, mata bulat bola pingpong, hidung mancung Sri Kandi, bibir merah kayak kejedot di tiang listrik. Tapi orang dibilang cantik dan ganteng karena akhlaknya yang mulia, sopan santunnya yang mulia. Alhamdulillah. Makanya jadilah anak-anak yang berakhlak mulia. Jadilah anak-anak yang mempunyai sopan santun yang tinggi. Junjung nama orang tua, berikan nilai kebahagiaan. Ukir hidup kita bukan dengan harta. Harta penting, jabatan penting, tapi yang penting adalah akhlak yang mulia. Apabila ajal tiba, nyawa berpisah dengan raga, mati, dan semua pasti akan mati. Rumput mati, pohon mati, manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat, orang kaya, Ustadz Cepot, 1000 tahun lagi. Makanya pakai etika, ajar anak etika, anak ajarkan sopan santun, anak ajarkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak dia akan mulia, dengan sopan santun dia akan mulia. Ajal pasti tiba, semua manusia mati. Buat jejak habis-habisan. Sorry coy. Kalau kita telah mati, rumah kita yang cakep lantai 2 tidak dibawa. Kalau kita mati, tanah kita yang luas bersertifikat tidak dibawa. Kalau kita mati, baju kita yang cakep akan dilepas, diganti sama lapisan-lapisan murah putih, namanya kain kafan. Kalau kita mati, suami kita menangis cuman 1 hari, kesononya kawin lagi, kawin lagi. Nah, ketahuan pacar, nah ketahuan pacaran lagi, nah ketahuan pacaran lagi. Yeah. Apa lu? Waduh, kata yang di belakang amit-amit anak gua. Jangan sampai kelaguannya kayak Cepot. Makanya hadirin yang lagi hamil tolong, kalau nonton kaset saya jangan ngeliatin saya. Kenapa? Takut anaknya nepain saya. Pas trot lahir anaknya, palanya gepeng. Pas dilihat anaknya eng. Coy, kayak gareng coy. Gareng. Nah, ozo.
orang bahagia kalau anaknya menjadi anak yang soleh. Inilah yang kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Semakin terpesona sama AA. Ada cewek yang di depan, kiai udah ganteng, suaranya enak, cepot dilawan. Bagaimana ngelawan cepot? Oh, badannya kurus, eng. Alhamdulillah. Insya Allah. Juga anak pengen soleh, ajarkan ibadah kepada Allah. Muru auladakum bisolah li sab'i sinina. Umur 7 tahun anak ajarin sholat, biar anak mau ibadah kepada Allah. Alangkah indahnya kalau anak rajin sholat. Betul? Iya kagak? Usia masih muda, dia cinta kepada masjid. Usia masih muda, tapi dia rajin beribadah. Usianya masih muda, sekolah masih di SMA, di STM, masih sekolah angkatan atas. Tapi datang waktu sholat, dia azan. Alangkah indahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini mah di masjid yang kita dengar suara azan cuman aki-aki mulu. Tahu aki-aki? Orang tua yang giginya tinggal 2. Tahu aki-aki? Yang rambutnya udah putih ubinan semua. Tahu aki-aki? Yang jalannya udah letoy. Pas datang waktu subuh aki-aki azan, pas dia betot ngempos, ampeg sakit kumat. Allahu Akbar. Allah. Wah, kabar. Ayah Allah. Apa lo? Mulut gua dikatain gede banget. Itu giginya kontal tuh. Azan berhenti bukannya aja nyariin gigi. Mana gigi gua? Melalui dakwah saya di episode yang pertama, hasil kerjasama PT ASR, tapi tolong jangan dibajak ini kaset saya. Hayu, semangat ruhul ibadah kembangkan. Hei anak muda, inna fiyadi subhani amrul ummah wa fi ikdamiha hayata. Bangsa dan negara menanti anak muda, pemuda yang bijaksana, pemuda yang mau ibadah, pemuda harapan bangsa, pemuda yang mau sujud kepada Allah. Silakan ente berkarya, silakan ente berseni, tapi ibadah jangan ditinggalkan. Betul? Betul. Neng, I love you. Dibilang I love you, hidungnya megar kayak balon gas. Eng. Punya pacar boleh ganteng, Neng. Punya pacar boleh anak pejabat, Neng. Kalau pacar kamu kagak ibadah, kalau pacar kamu kagak sholat, mulai esok jangan sampai terlambat. Sebelum janur tertancap, sebelum ijab kabul terucap, putusin, ganti sama AA. Eng. Alhamdulillah.
Lekan punya suami cepot, lumayan punya anak gareng. Inilah keluarga Semar. Alhamdulillah. Zaman dahulu ada orang mati. Ini orang mati disolatin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikala tu mayit disolatin, itu mayit bergerak-gerak. Mayit bergerak-gerak. Itu mayit bergerak. Sahabat kaget. Bingung sahabat. Mundur satu tapak. Dibongkar tuh kain kapan yang mati. Robbal baroya. Saudara, ternyata tuh mayit sedang dililit sama ular besar. Itu ternyata mayit sedang dicaplok sama ular besar. Sahabat kemudian ngambil pentungan. Mau dipukul itu ular. Tapi dikala ular itu mau dipukul, ular teriak. Bagaimana teriakan ular? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa saya dipukul? Kenapa saya menyiksa ini mayit? Karena Allah yang menyuruh saya. Allah menyuruh saya untuk menyiksa ini mayit. Ini mayit disiksa karena mayit ini mukanya belum pernah kena air wudhu. Ini mayit disiksa karena kakinya belum pernah ke masjid. Karena kakinya belum pernah ke mushola. Ini mayit masa hidupnya enggak pernah sujud kepada Allah. Tarikus sholat. Bukan ninggalin sholat. Makanya Allah menyuruh saya untuk mengazab ini mayit. Na'udzubillah. Saudara para pencinta dakwah Islamiyah. Yuk sama. Mulai esok jangan tinggalkan ibadah. Ajarkan anak sholat. Agar anak menjadi anak yang soleh. Sebagai tanda kebahagiaan kita. Iya Buya. Iya Buya. Iya Buaya. Iya payah. Iya payah. Ibu-ibu kagak sholat. Nanti kalau mati dicaplok sama ular. Wah! Bapak-bapak kalau kagak sholat nanti dicaplok sama ular. Wah! Cewek-cewek kalau kagak sholat, dah nanti dicaplok sama cepot. Alhamdulillah. Warka'u ma'ar raqi'in. Rukulah dengan orang yang ruku, sujudlah dengan orang yang sujud, agar kita bahagia ibadah kepada Allah. Muka yang cantik rendahkan di atas sejadah. Muka yang ganteng rendahkan di atas sejadah. Sujud kepada Allah. Ikhlas kita berbicara kepada Allah. Lagi sujud. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci engkau ya Allah. Maha luhur engkau ya Allah. Itulah ibadah mengajarkan kita untuk sujud, bertadaruk agar kita hidup jangan pada sombong. Jangan sombong. Pejabat tidak boleh sombong. Orang kaya tidak boleh sombong. Wanita cantik tidak boleh sombong. Laki ganteng tidak boleh sombong. Kiai juga tidak boleh sombong. Ada nggak kiai yang sombong? Ada. Kiai sombong. Pas dipanggil suruh mimpin tahlilan.
Pas giliran yang mati orang kaya, itu kiai maghrib udah sampai. Yang mati orang kaya, tasbih dia bawa gede kayak beton nangka. Yang mati orang kaya, itu mimpin tahlilan, masya Allah nggak pakai speaker kedengeran. Yang mati orang kaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di depannya bekakak ayam. La ilaha illallah. Amplopnya juga lumayan. Yang kiai jangan tersinggung. Kiai sama kiai nggak boleh ribut. Kalau kiai sama kiai ribut, bagaimana umat? Betul. Tapi giliran yang mati orang miskin. Tahu nggak orang miskin? Rumahnya gobo, pintu rumah doyong 8. Itu pintu rumah dibuka berbunyi Subhanallah. Pintu orang miskin. Ditutup pintu orang miskin berbunyi lagi aja. Astagfirullah. Itu kiai disuruh mimpin tahlilan yang mati orang miskin. Jam 9 belum datang. Sampai dijemput sama Pak RT. Sekali mimpin tahlilan kayak sakit bengek 8 tahun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di depannya pisang kuntet. La ilaha illallah. Amplopnya juga kejepit. Ada nggak yang begitu? Ada kagak? Mana orangnya? Waduh, nunjuk ke saya. Sorry coy. Kalau ini mah kagak beda. Alhamdulillah. Enza. Yuk maka ibadah yang rajin, sujud kepada Allah. Amin. 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 Ya Rabbal. Yang ketiga, orang bisa bahagia kata Rasul, khulatuhu solihin, punya teman-teman yang soleh. Makanya silakan cari teman yang soleh. Betul. Dekat dengan tukang minyak, kita akan kecepretan bau minyak. Kita dekat akrab dengan tukang mabuk, walaupun kita enggak minum, disangkanya mabok. Cimeng, teng, geng, ngaplay, sakau, nyekel botol gepeng. Betul. Dasar mabok-mabokan itu adalah bertentangan dengan Pancasila. Mabok-mabokan bertentangan dengan agama. Betul. Pancasila tidak mengajarkan kita mabok-mabokan. Berarti yang mabuk pengkhianat Pancasila, yang mabuk pengkhianat agama. Didiklah anak kita jangan sampai mabok-mabokan. Caranya, carilah pergaulan yang soleh. Insya Alhamdulillah. Anak-anak dijaga pergaulannya. Jangan sampai masuk ke lingkaran setan. Akhirnya anak kayak setan. Pacaran kebablasan. Kagak malu cubit-cubit. Kagak malu senggol-senggol. Kagak malu peluk-peluk. Akhirnya anak kita ngap-ngap. Makan cendol tanpa kelapa. Perut cendol. Anak tidak ada bapak. Ditanya, anak siapa ini Tong? Anak siapa ini Neng? Anakku, ini karya perbuatan siapa? Tidak mau menjawab karena merasa takut. Korban pergaulan. Makanya carilah pergaulan yang soleh. Insya Allah. Alhamdulillah.
Yang keempat, orang akan soleh, orang akan bahagia. Kalau iya, maaf, rizkinya lancar. Warizquhu fi biladih, walaupun usaha hasilnya kecil, walaupun dagang untungnya kecil, walaupun kerja gajinya kecil, kalau gaji itu rutin, maka insya Allah bersyukur kepada Allah, itu dia akan bahagia. Janji Allah tidak akan meleset. Apa kata Allah? Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Waduh, ada yang kebelakangan. Panjang banget Allahnya. Allah. Ha ha ha. Jangan begitu coy. Sorry, alhamdulillah. Kalau kita bersyukur sama nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat kembali. Kalau kita kufur, inkar, tak pandai bersyukur, Allah akan azab kita. Makanya tidak aneh banyak kejadian-kejadian yang merusak dunia, yang merusak bumi Allah, karena kita kurang pandai bersyukur. Nikmat Allah kita gunakan, fasilitas Allah kita gunakan, badan kita ini nikmat dari Allah kita gunakan, ternyata perintah Allah kita abaikan. Wajar kalau Allah murka kepada kita, wajar, betul. Iya apa iya? Makanya kerjakan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Inilah 4 solusi jalan keluar agar hidup bahagia sesuai dari hadis baginda Rasul. Orang bisa bahagia, yang pertama kalau punya istri yang solehah atau suami yang soleh. Yang kedua, anaknya baik-baik. Yang ketiga, pergaulannya dengan orang yang baik. Keempat, rizkinya lancar. Insya Allah. Alhamdulillah. Mari kita memuji kepada Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini saat kami kumpul bersimpuh di hadapan, munajat dan meminta, mengharap. Ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami, ampunlah dosa keluarga kami, ampunlah dosa pejabat-pejabat kami, dan ampunilah dosa rakyat-rakyat bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah suami kami suami yang soleh, jadikanlah istri kami istri yang solehah, jadikanlah anak-anak kami ya Rabb min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil taqwa wa sihah wal afiyah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami hidup di alam dunia menggunakan fasilitas seni. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai beribadah. Panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, gampangkan barokah rizki kami untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, andaikan ajal tiba, andaikan kami dipanggil untuk bertemu kepadamu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang husnul khotimah setelah anak kami dewasa dan mereka istiqamah dengan kalimat akhir ucapan kami,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sampai di sini jumpa kita, hasil kerjasama dakwah saya Ustadz Cepot yang sering disebut Uce. Ustadz Cepot kerjasama dengan PT ASR. Tolong jangan dibajak, berdosa coy, dosa coy. Benar dari Allah, salah dari pribadi saya. Yang baik tolong dimanfaat, yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.